Laisa zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Laisa ora ana apa al-amru perkara. Terus mulai awal. Wa nazala lan tumurun. Lamak takoro semangsane bangga sapa al-muslimun kira-kira wong Islam. Bangga-bangganan. Wa ahli kitab lan ahli kitab. Jadi itu zaman itu yang Nasrani. Klaimnya umat Islam gitu. Rasul ini ahli swarga, klaimnya ahli kitab di ahli swarga. Apa sing turun laisa bi amanikum ala amani ahli kitab. Kelayakan lebih swarga. Iku laisa ora ana apa al-amru perkara, iku manutun den kaitno. Dikaitno digantungno bi amanikum kelawan angen-angen ira kabeh. Wala amani ahli kitab lan ora den gantungno kelawan angen-angene ahli kitab. Dimlebu swarga diridani pangeran ora ana kaitane mbek angen-angen. Tapi kaitane apa? Bal bil amali sholih balik lan amal sing sholih. Iku kudu nglakoni amal sholih. Man disapani wong yakmal nglakoni sapa mansuan ing keelekan. Yujza mongko den wales sapa man di kelawan su. Sapa yang ngamal elek mesti ana wales. Imma fil akhirati ana kalane ing dalam akhirat. Au fid dunya ka ing dalam dunya. Bil bala'i kelawan bala wal mikhani sapa kata mikhna jamae kata mikhna wal mikhani lan pira-pira tubuh. Kama kadine perkara waru kang tumeka apa masalah hadis ing dalam hadis. Lan kula bolak-balik matur ciri khas wong iman kudu ana amilus sholihat, ana sing dilakoni. Kono ora ana sing dilakoni jenenge angen-angen. Sing dimaksud ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Di misale salat itu penting. Ya dilakoni salat. Kali sedekah penting ya dilakoni, ora sing dilakoni. Kali perjuangan penting ya kudu berjuang. Ora mau angen-angen tok. Niku jenenge napa? Gail amal saleh. Wala yajid lan ora metu isa peman lagu maring wala yajid lagu lan ora bakal metu isa peman wala yajid lagu min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajid lan ora bakal metu isa peman lagu maring awake dhewe, maksudnya orang itu tidak akan menemukan dirinya min dunillahi kelawan tanpa Allah. Ayo iki tegese tanpa Allah ora metu walian ing kekasih. Yahfadhu ingkang jaga sapa wali hu ing man. Wala nasira lan ora metuki wong sing nulung. Ketika ngamal elek iku mesti diwales. Jadi niki ayat sing termasuk medeni. Jadi kabeh amal elek mesti diwales. Imma fil akhirah wa imma fid dunya. Lan ora bakal liyane Allah taala bisa nulungi. Yamna uhu ingkang nyegah sapa wae hu ing man min saking suk. Waman disabani wong yak nglakoni sapa mansian ing perkara menas sholihati sing boro-boro ngamal saleh. Wong sing nglakoni ngamal saleh minggakarin saking wong lanang. Alun sal to wong wadon. Bahwa hal teman mukminun iman. Wong sing nglakoni kesalehan, cek lanang cek wedok dan dia iman. Ku iman dadekno pusat dene ngakoni kebenarane pangeran. Faulai kamu kote mengkono-mengkono man lihat kuruna mancing sapa man. Bilkina iklan mabni lil maf'uli maring maf'ul. Jadi sebagian ayat itu sebagian qiraat diwaca faula ikayu kholuna. Jadi nak mabni maf'ul madan nabui kholuna den lebokno. Wal fa'il lan mabni fa'il berarti kabeh qiraat kita faula ikayu kholuna. Al jannata ing swarga. Walau zamunan ora den ani aya sapa wong akeh. Nakiron kelan kadar sak. Ini sak nopo kulit paling tipis kulit ari koyo kulit dok sing gitu, kulit ari, kulit tipis. Kodronak rotin nawat, kelawan kadar sak tipisnya kulit biji kurma. Imun benten ayat malih. Waman ahsanu dinam mimman askamu wajhahu lillah. Waman te sapa iku ahsanu wis bagus. Ela ahadzatik sing luwih bagus. Ora ana wong sing luwih apik apane dinan tatanan agamane. Miman daripada wong aslama kang nyerahno sapa man wajahu ing wajah iman. Tidak ada yang cara beragama lebih baik
daripada orang sing wis berserah diri betul ning Allah. Ing koda iki nurut sapa man. Nurut maksudnya nurut sebuti nurut amale kabeh diturutno ning perintah Allah wa akhlas lan ikhlasno sapa man. Amal ing amale man. Amale diikhlasno lillahi krana Allah. Tidak ada yang beragama lebih baik ketimbang wong sing ikhlasno kabeh amale lillah. Terus bahwa hane teman iku muhsinun wong sing ihsan, sing nglakoni ihsan. Kayak muwahhidun, wong sing nglakoni tauhid tenan. Jadi wong sing nglakoni kehadiranane pangeran. Ora nuruti nafsu, ora nuruti saat, pancen nuruti amru. Ini gua alisan anta abdahu ka annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu lahu taroka. Ihsan itu kowe nyembah Allah kaya kowe ngerti Allah. Paling gak kowe yakin Allah bersih. Misalnya sampean ono wong sepuh melas. Melas itu satu basariah yang baik, tapi kowe ketika ngekei kudu niat krana perintah Allah. Nah, pentingnya perintah Allah Ta'ala ngguri nih ketika orang sepuh ternyata salah paham sampean. Jebule gak terima kasih utawa ora sopan. Kowe gak tersinggung. Mergo awale sampean ngamal krana perintah Allah. Tapi awale sampean krana sakake rawan tersinggung. Ketika wong itu ternyata judes utawa ngecewakno kowe gampang napa kecewa. Itu pentingnya muhsin. Jadi setiap amal apik kudu ana kehadirane Allah. Menyangkut zina nggih ngoten. Kowe ninggal zina krana wah, engko ora gelem. Apa tak tari kok ora gelem. Barang ngono krungu jebule wong gelem itu kan gedon. Wah, ngerti ngono aku bisa sida, wong jebule wong apa? Nah, tapi nek kowe tarku zina ninggal zina krana larangane Allah. Ya ora kecewa. Makanya aku ninggal krana larangane Allah. Jadi dia malah seneng banget nyatane ninggal napa? Zina. Jadi misalnya krungu kabar wong iku gelem lah ya tetep ora zina. Nah, itu pentingnya bedanya tarku krono Allah, mbek tarku krono rano sarana, rano fasilitas. Nah, tarku krono rano fasilitas ora dihitung ibadah. Misalnya razino manjen randu duit, ratusan bayar, itu ora dihitung apa? Ibadah. Ini penting. Jadi wahwa muhsinun, muwahhidun, sing nglakoni tauhid. Niku nglakoni kehadiran Allah. Niku anta abdawa ka annaka ra'u fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Ini jenis ihsan. Nah, cuma ihsan rawan subjektivitas, rawan sepihak. Mulane itu aturan syariah. Watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Watta ba'alan anut sapa man. Anut millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Iki sunnahe Nabi Ibrahim. Al-muwafiqah kang nyocoki di millatul Islam maring tatanan Islam. Sifat Ibrahim hanifan, hale wong sing condong. Iki kono amanane condong. Maksudnya condong niku benar-benar benar-benar teralihkan sangka perhatian yang barang elek menuju ning sing apik. Ini ditafsiri mailan halun utawi apa hanifan dadi hal. Mailan dikse condong maknane beralih, bergeser anil adyani sang pira-pira agama kuliah kabeh adyan. Bergeser menuju ila dinil qayyim maring agama sing ila dini kemuka maring agama al-qayyim kan suci. Jadi wow ini penting. Tidak ada cara beragama lebih baik ketimbang wong sing wis nyerahno wajahe niku sing nurut tenan mbek Allah lan dekne ihsan. Ihsan artinya muwahhid. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Wong ate istilah itu gampang sakit untuk uang, tapi kan enggak karena Tuhan. Kok enggak merasa kehadiran Tuhan. Ini berarti boten muhsin. Kadang wis merasa kehadiran Tuhan tapi sepihak, mergo ora ono syariat. Iki mulane niki wonten watta ba'amillata Ibrahim hanifan. Lan anut nilai Nabi Ibrahim. Ini satu milah sing ngeduwi tatanan salah menuju tatanan benar. Ini contoh paling gampang ini contoh paling gampang. Misalnya sampean dadi wong saleh. Salat, zakat, haji, kok nglakoni kesalihan. Ya wis ikhlas, semua itu kamu peruntukkan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu punya sunnah. Orang baik itu tidak akan dikatakan baik kecuali karena punya kepedulian menciptakan kebaikan. Nah, itu sunnah Nabi Ibrahim paling menonjol. Jadi mungkin sama bila ayat itu kalau wajar. Di Nabi Ibrahim itu sunnah paling menonjol itu kepedulian bahwa kesalehan ini harus jadi komunitas, harus sudah jadi bareng-bareng. Karena Nabi Ibrahim dengar Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Jadi kudu ana unsur seorang rasul itu selain dirinya sendiri bersih dan terpelajar dan baik, kudu wa yu'allimuhumul kitab, kudu mulang kitab.
Humur itu wong akeh. Mereka harus mengajarkan kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Hanya kesalahan itu harus disebarkan, harus diajarkan. Oke. Tidak iso sampai soleh pribadi benar saja. Tujuan utama Rasul itu ini wow. Ta'limul kitab wa ta'limul hikmah, mengajarkan. Jadi ora sekedar dia soleh. Mengenai tentang hadis qudsi ini wonten hadis ngeri banget. Ngendikane Allah Ta'ala ada satu perkampungan yang ibadah dulu ibadatul anbiya. Cara ibadah itu kayak nabi. Wa qiyamuhum qiyamul auliya. Cara qiyam juga kayak para wali. Tapi kata Allah, saya tidak ridho dengan mereka. Terus Nabi tanglet. Kenapa ya Rabbi? Ngendikane Allah Ta'ala, karena tidak punya kepedulian. Tidak punya kepedulian itu tidak ingin menciptakan kesalehan. Mereka kesalehan ini kalau tidak diciptakan secara massal itu tetap kalah dengan kebatilan. Kalau bolak-balik matur, sebuah jaringan narkoba itu betapa tersistemnya. Mereka berani ngadepin polisi, takut ditangkap, ngadepin polisi, ngadepin cemoan masyarakat. Terus ngatur organisasi sel-selnya sampai yang mengedarkan di sekolahan, di klub, sampai di tempat-tempat suci, bahkan di sekolahan. Berarti orang-orang yang jahat ini kan berani risiko ngadepin polisi, menciptakan organisasi sampai ke sel-sel. Sementara yang saleh pasif. Akhirnya apa? Dunia itu dikuasai wong dolim, mergo wong dolim aktif, wong saleh apa? Pasif. Nah itu Allah tidak ingin. Ya, makanya kesalahan itu harus aktif, harus disebarkan. Ini mau alimuhum kitab kalau hikmah atau yuzakkihim. Jadi ukurannya itu harus aktif, nasru. Makanya bahasa Arab amanah nabi ini umat itu dono nasru. Balihu anni walau ayat. Sampaikan dari saya meskipun seayat. Ono nasru. Seayat misalnya ngaten, sampai di satu kampung yang pergawean ini zina. Satu ayat ya tarku zina itu ninggal zina. Kalian sampai di satu komunitas kampung yang wongi medhit, ya seayat itu misalnya wong kon sedekah. Lah nek komunitas santri sing biasane santri senengane ra tanggung jawab, gak iso mandiri, ya satu ayat dilatih, kudu arijalu qawamun ala nisana. Kowe lanang tenan ya kudu nanggung wong wedok, nanggung bojo. Iku baliwane napa? Karena bandingannya itu tadi kalau bolak-balik matur, kejahatan itu sebetulnya juga punya sistem aktif. Nah, kalau kejahatannya aktif, kalau sekarang itu germo menciptakan organisasi perdagangan wanita dengan segala risikonya, dengan segala organisasinya. Sementara kesalahan kita ini pasif. Mulai dari zaman Nabi itu kesalahan mesti aktif. Jadi Nabi Muhammad seorang Nabi, beliau membina keluarganya, membina tetangganya. Bahkan setiap ada satu orang atau dua orang yang kelihatan sudah pintar, nggak boleh tetap di situ. Ya Abu Musa Al-Asy'ari, kamu ke Yaman. Padahal Yaman kalian Mekah saat ini benten negara. Sangat jauh, kamu ke Yaman, nanti dakwah di sana. Ajarkan pertama bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Setelah mereka mau, ajarkan sholat, ajarkan zakat. Nanti ya begitu lagi ada sahabat. Jadi ini kalau ada sahabat terpelajar, bikin dakwah. Saat ini dikenal jenenge wong kurus, acara wong jamaah tabligh wong kurus. Tapi ini kalau bolak-balik matur, kita ini sudah terprovokasi oleh satu komunitas. Beribadah dalam Muhammadiyah atau NU salah, NU atau Muhammadiyah salah. Itu juga jamaah tabligh apa-apa. Yang kalau ini ngaji di dalam, yang benar itu sepundi. Yang benar itu wataba amilata Ibrahim Hanifah. Jadi begini misalnya ini. Sholat itu kan punya aturan. Aturan sholat misalnya cara Tuhan, cara pengiran khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus rukunnya juga ada. Aturan tumakninanya ya ada. Berarti kalau orang yang sholat itu salah ya karena melanggar ini, dia tidak khusyuk, tidak ingat Allah banyak, tidak tumakninah benar. Ini aturan objektif dalam sholat. Tapi tahu-tahu kita punya aturan sendiri. Wah itu sholat ala jamaah tabligh. Wah itu sholat ala Muhammad. Dia itu sholat ala santri. Ini dari mana hukum-hukum Allah kok terus memutuskan sholat ini tidak benar? Padahal sholat itu jelas-jelas punya aturan. Ya aturannya sholat kan jelas. Rukunnya ada, syaratnya ada. Terus orang pengiran fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. NU cek Muhammadiyah nggak sholatnya sahun ya fawail. Begitu juga nggak sholatan bedigasan ati untuk dinti berarti ya munafikun itu. Wong munafik itu sholat, cuma sholatnya wala yazkuruna Allaha illa qalila. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu seterusnya. Menyangkut zakat juga gitu. Zakat itu cara Allah titik khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Zakat itu disyariatkan untuk bersihno dunia. Tapi tahu-tahu ada tipikal zakat. Tipikal zakat model NU dikena tonggo misalnya.
model terorganisasi tiga lembaga biar dikelola jadi investasi. Model yang modern lagi ditabung di bank, nanti yang dikelola hanya bunganya atau labanya. Nah, kefiah ini itu sebetulnya tidak mempengaruhi hukum dasar zakat. Hukum dasar zakat itu tadi ikhlas. Bahkan ketika orang tidak ikhlas, berzakat sebelum gedumbel dari Allah Ta'ala qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yasbauha. Jadi unsur sedekah itu gampang. Kita sedekah niati bersihno dunya nem dhewe, mbok kekno wong atas nama Allah Ta'ala titik. Kita tidak akan kecewa dengan sistem yang setelah itu. Sistem itu bisa perorangan soalnya. Wah, kalau rugi gue zakat buat tiang niku. Bar tak kei jebule digo minum. Bar tak kei jebule gue nonton bioskop. Wong ngarep tak kei jebule digo narkoba. Kamu tidak akan kecewa karena awal zakatnya kan kamu krona amruh. Saya harus zakat atas nama perintah Allah. Dan dia karena dengan status tertentu sebagai mustahid ya kita beri karena dia miskin. Bahwa setelah itu mungkin dia salah tasarruf itu urusannya dia. Kowe ora gampang kecewa karena saat berangkat krona amruh nama. Nah, itu aturan dasar zakat. Tapi tahu-tahu itu tadi, kita ini satu kefiah kita yakini berlebihan. Zakat terbaik itu diinvestasikan sehingga umat Islam punya banyak dana setelah disalurkan menjadi investasi terus terbiasa mandiri. Terus ngeklaim yang tidak setipikal itu salah. Modelnya itu misalnya zakat supaya ana tonggo ben kena nggo mangan. Nah, di sistem-sistem masalah ramanan. Nah, itu meyakini ini yang paling benar. Liyane umat Islam itu masih begitu. Satu kefiah itu untuk menghukumi hal yang prinsip. Jadi kefiah dihukumi hal yang prinsip. Sekarang kasus ngaji. Sementing ngaji itu kan balihuan wal ayat. Di penyampaian sing dadekno tiyang ngerti ayat pengiran titik. Di sarane nganggo pengajian, di ngaji kitab, di nasihat dan sebagainya. Tapi tahu-tahu kita punya kefiah. Paling cocok model ini terus meyakini cara dia salah. Cocok model ini nah itu terus kefiah dihukumi barang prinsip itu kan keliru. Semua unsur tabligh, semua unsur taklim itu pasti benar. Dan terus kefiah ini ya kefiah, orang punya kefiahnya sendiri-sendiri. Tapi nak kefiah mbok nyalahno sing prinsip itu kan lucu. Ana cara kiai Jawa dhisik andarane golek sumbu kelangan delep. Kok golek sumbu lampu nak sentir itu kan ada sumbunya, ana delepe sing ada napa? Fanatik boleh subuh malah delepe kok hilang. Nah kita itu sering begitu. Paham ya? Jadi kaifiatul ibadah itu ada dan itu tidak terkait dengan sepihak-sepihak itu. Misalnya mana tak tahu cara jenengan siah sepundi. Siah dalam hal apa? Misalnya ditanya. Kalau dalam hal sholat, standar sholat itu kan ada. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Standar tumakninah itu ada di qadri subhanallah. Ukuran sholat, rukus sholat itu zikrullahi. Akhirnya sudah ukurannya yang 4 itu. Kami tahu-tahu kita bikin ukuran. Wah itu sholat ala Syiah, itu sholat ala Jamaah Tabligh, itu sholat ala Muhammadiyah. Ini kan ukuran yang kita ciptakan. Nah ukurannya Tuhan ibarat qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Efeknya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Nah, selama sholat kita ini khashi'un punya efek tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya benar. Ini benar. Cek Muhammadiyah, cek NU, cek Majusi, cek Syiah. Tapi selama sholat kita tidak khashi'un dan tidak punya efek tanda anil fahsya'i wal munkar ya salah karena itu standar Tuhan. Standar Tuhan itu bahwa Allah saya ngendikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Nah efeknya yaitu yang nanti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya sudah. Menyangkut haji juga gitu. Haji itu satu ibadah. Ukurannya apa ya? Faman hajjal baita fala rafata wala fusuqa wala jidala tidak punya mental fase, tidak senang selingkuh, wala rofasa, gak senang zina, wala fusuko, wala jidala, gak senang tukaran. Ya sudah itu. Nah efeknya itu setelah haji dia milih akhirat. Karena setelah di tempat-tempat mustajab ternyata cek kedunyan ngendikan Allah Ta'ala. Ketika di tempat mustajab kok wong kedunyan, misalnya nggak saya tahu ini tempat mustajab, wah mustajab tak jaluk bis, tak jaluk doa ayu, tak jaluk jadi pejabat. Ini ketika Allah Ta'ala faminan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min wong kok kedonyane ngono. Ketika ngerti tempat mustajab wong Islam kadang lucu. Dia tahu ini tempat mustajab atas nama informasi ini Nabi. Nabi ngendikan raudhah tempat mustajab kan mustajab. Berarti dia iman atas nama Rasulullah. Nah, tapi wong kedonyan, wong dia ngerti mustajab itu atas nama Rasulullah dibeli dimanfaatkan urusan tuh. Bener pengiran juga malah bil akhirati min.
Lan kan ada di kiai terkenal dengan mandi. Wong sugih wong ra salat lah sowan. Ini ora kok bolak-balik matur. Dekne ora seneng kiai, seneng sugih. Cuma terkenal sama dengan mandi dimanfaatno dari donga sampeyan. Tapi senenge sampeyan ora krana kiai nane seneng dekne sugih. Kowe gawe panitia, tukang lantaran dekne ben sugih. Dan adik ini seneng kiai atas nama kiai nane berarti kon sholat ya nurut, kon ninggal zina ya nurut, kon ra tombok togel ya nurut. Itu nak seneng kiai atas nama kiai nanya karena jenis dunia kekayaan ya dunia sing amar ma'ruf nahi. Tapi ketika kiai terkenal dengan mustajab, ono wong kepen sugih gitu. Berarti senenge kan juga. Ya kiai dianggap lantaran. Mulane akhirnya ya seneng Raden Samudra bareng, banyak faktor itu kepengen apa? Ya, haji itu kayak itu. Kepengen haji mergo ning kono nggon mustajab. Terus pikirane nak nggon mustajab aku ndonga urusan sugih. Ora ada apa juga malah fil akhirat ini potongan-potongan ngene iku ning akhirat ora bakal ana bagiane. Entek mergo disembadani ning dunya. Lah standarnya gimana iku mau? Wa min hum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya wa qina ada benar itu yang penting. Donga ning dunya ya apik, ning akhirat ya apik, dan minta direksa sangka azab. Mergo donga wakin azab benar ketika ulama minta dijaga dari api neraka, hikmahnya itu iman. Jadi dia itu iman akan ada alam akhirat, yaitu alam di mana ning kono ono neraka. Paham? Jadi nilai ini sebenarnya dia itu iman, nak sing dikabarno Allah tentang neraka iku ono. Sehingga dia ini donga wakin azab. Tapi nak dekne dongane karena terhindar sangka neraka dengan arti dekne gak nikmati ibadah keliru. Ku ibadah kudu ikhlas. Jadi donga niku wonten kalih. Ana donga bentuk ibadah. Jadi satu donga sing mau ngepreseno iman. Jadi misalnya kok ngeten, ya Allah Gusti kula nyuwun swarga. Ini kemungkinannya itu dua. Njuk swarga dengan arti bayangan fantastisnya surga, berarti nafsu. Ana sing enggak, dia itu percaya betul kalau makhluk jenis swarga itu ada. Dan karena ada dia minta. Dan karena yang dia tahu bahwa yang pantas dimintai hanya Allah, maka minta hanya kepada Allah. Itu doa yang benar. Jadi dia dengan 3 unsur ini benar semua. Tapi nak kepinginnya swarga dengan segala fantasinya, mulai orang wong blodor, wong wayu, bariku dudusan tadi minta tihal, wanda sudah berani wayu-wayu ini. Terus ngibadno Allah, itu yang mari. Baik, matur kok pangeran. Mergo terus pikirane iku makhluk ngibadno Allah. Apa niku keliru. Ya kados wau tempat mustajab dekne ngerti iku krana kabare Nabi. Ini misalnya Ar-Raudhah itu begini, Multazam itu begini, Hijr Ismail ini ora kok kabar Nabi. Bareng ngono dimanfaatkan urusan. Aku langsung Allah dulu. Nah itu yang terjadi pada Bal'am. Ini kalau tak cerita sedikit. Bal'am itu seorang ulama yang tahu Ismul Azam. Dalam metodologi agama itu kalau Ismul Azam itu siapa yang berdoa pakai itu pasti mustajab. Ya, berarti Bal'am. Nah, Bal'am itu kiai seperiode dengan Nabi Musa. Bal'am sengit yang sugih, mereka terkenal dengan iman. Nah, suatu saat dakwah Nabi Musa itu pokoknya ngancam wong sugih. Ini tema-tema dakwah Nabi Musa ngancam yang sugih. Yang sugih nyuwak Bal'am kon maksudno Nabi Musa. Mergo Nabi Musa gandum rugekno wong sugih. Bal'am pertama boten turun. Waiha. Sialan tuh. Dia itu Nabi Allah kalim, gak mungkin dong aku mandi. Wah boten jenengan gak ada Ismul Azam, tetep mandi. Akhirnya Bal'am masukno Nabi Musa. Dengan Ismul Azam masukno Nabi Musa. Saking mandine Nabi Musa bingung ning ora roti itu 40 tahun. Wong suka seneng ora Nabi Musa dadi talmi dadi hakam. Itu dipatutno dinten. Nah itu jadi asbab nuzule nama. Waktu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlaja ilal ahdi. Lah iki sing repot walakinnahu akhlaja ilal ahdi. Jadi kalau baleni ketersinggungan Tuhan itu mulai gini. Waktu alaihim bacalah Muhammad pada umat cerita seorang sing atenahu ayatina. Dia itu tak beri ayat-ayatku. Jadi wong alim. Istilah Allah Ta'ala atenahu ayatina. Dia tak beri ayat-ayatku. Tapi fansalakha minha, ayat itu gak ada arti ini. Lepas fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia anut setan terus jadi orang sesat. Ketika Allah Ta'ala kenapa dia jadi sesat? Mergo akhlasa ilal ardi. Dia merasa abadi di bumi wattaba anut hawa nafsu. Jadi kalau kita kan sering anut hawa nafsu. Kowe ngerti nek Allah itu rahmat.
Ngerti Allah itu qadir, tapi rahmane Allah yo go melibatno urusan dunia. Allah kelak. Paling iki aku duwe. Allah kuwasa, iso dadekno aku sugih. Wes kali-kali di unsur religius, Allah kuwasa berarti kuwasa dadekno aku iman sing bener. Allah Rahman berarti kuwasa dadekno aku ibadahe bener. Waras sithik kena apa sih? Cara pikiranku, apa sithik waras sithik kena apa ya? Itu kan. Jadi Allah ku mangkel, kabeh sifatku kok libatno urusan tuh. Krungu pertama Allah ya Wahhab, zat sing akeh paringe pikiran ndek dhuwit. Krungu Allah Qadir pikiran dadekno kowe sugih. Lu buat kali-kali sing bener titik. Krungu Allah Wahhab, ya Allah kula kei hidayat. Ya Wahhab zat sing pemberi kula nyuwun hidayat. Mulane cara Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tusani innaka antal Wahhab. Wahhab itu digo kaitan, ya Allah jangan sesatkan hatiku ba'da idh hadaytana. Mergo innaka antal Wahhab. Nah, ini kan bukti Wahhab di sini diuntukkan hidayat atau menurut duit. Lah kita ngono ngerti nak multazam mbah mustajab ya terus yo duwe akeh. Ngerti nak Allah akeh paringe terus yo duwe. Lah Allah yang terus piye kabeh urusanku kok di material no di komersial. Jadi gunane apa kayak kenal Asmaul Husna juga mbok melibat urusan dunya tok. Iku wa malahu fil akhirati min. Kowe ngomongane tobat. Nah kita ku cek ngono iku, cek kurang ajar ngono iku. Jadi sifat-sifat Allah Taala ku ya semoga ini pokoknya boleh akhirnya Allah boleh bantu urusan terus mau Allah panitia terus ini buat kali-kali nak Allah itu zat sing mustajab Allah itu zat sing sering maringi permintaan ya mesti kula nyuwun hidayah jenengan soalnya Allah Ta'ala zat sing akeh paringi kula jenengan paringi dadi waline jenengan Allah Ta'ala kuwasa dadekno kula dadi wong bener wis kali-kali waras ini kan bener itu waras bener. Tapi setiap sifat Allah Ta'ala kok nglibat urusan dunia berarti ya seneng ning dunia. Nglibat no pengen. Namanya wa malahu fil akhirati. Padahal itu wong haji. Wong haji termasuk wong apik, kelangan 30 juta demi ibadah. Iku sekali salah donga wis pengiran seneng. Wa malahu fil akhirati min. Iku wong haji, salah donga, salah peletakan apa juga wa malahu fil akhirati. Kemudian ada kaji, malah senang ini bergerak salah. Daripada dengan diriannya. Kalau ingin ngelapan kaji, uang garu kabeh. Rumah sana sing kaji kan tak lem-lem gitu kan. Al-Fadil Mabrur oleh Solehu dan umumnya kiai nak ngelapan kaji kan. Oleh kaji. Aku lo boten, kalau kiai, kalau tepaan dari orang kaji, tapi kan kaji itu ibadah. Jadi sing haji dia monggo haji sing bener. Sebutan kaji dia tetap ibadah. Ya, bukan nanti mengaruhi yang haji dia untuk ganjaran haji. Dan bukan haji ibadah liane haji untuk ganjaran ibadah itu. Bukan nanti kaitannya haji lebih mulia timbang bukan haji. Bukan nanti apa-apa. Sami mawon disampaikan. Kita pikirin ini. Barang kurang tentang Gus wani pidato. Aku ora ulama itu. Lah sing ra kaji wong satu. Sing kaji sitok. Ana ngomong sitok mergo nang satu sawangane ra ibadah ora kaji. Iya ta? Nyeneng-nyeneng sekajian nyeneng sitok, hadiri nang satu serah haji. Gimana? Dan aku terlalu muji-muji haji kan cuma satu sih. Tuh si Halia ora kaji kan ngoten. Jadi ada wae kaji ibadah, nah ibadah sing sae. Nah berhubung haji ibadah ora haji tok. Ini tuh biasa mawon. Kalau sampai tempel aku di sini. Kalau aku di sini. Penting kan jelas, jadi iya, itu hukum aja nih nonton, haji ibadah, laliane kaji, ya itu ibadah laliane apa? Jumatan ibadah, sholat ibadah, nyantuni anak yatim, ibadah, malah ibadah orang pengiran rata-rata sosial, falak tahamal aku bahwa mbak adro kamal aku fakku rokobah, merdeka anak budak awal tamun biomin bima subaya timah gama kofa umskinan damat. Paham ya? Jadi saat ini latih manfaatnya pengeran yang terkait fakiru ilallah. Paham ya? Jadi itu urusan haji dong. Misalnya sampai ngerti Allah itu ya Wahhab. Zat sing akeh tadi. Ini berkali-kali oke lah. Allah maklumi misalnya kita seneng dunia. Nyatanya doa yang kedua dibenarkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi imbang. Ketika Allah Wahhab itu pikiran duwe ya Wahhab zat yang banyak memberi. Pikiran jadi duwe. Tapi juga pikiran ya Allah, akhirat kula njenengan selamat. Allah itu qadir. Gusti jenengan kuwasa kula melarat bisa kejude.
Tapi ya terus pisan dan dengan sugih pun dengan kuasa dadekno kula bener dalam tasarruf golek ridane jenengan. Berarti kan melibatkannya juga urusan ukra. Lah anak kowe libat dunia wis mak wa malah fil akhirat ini. Ngeri. Ma'ilan wattaqudha wa bulan ngalap sapa Allah mulane kudu ana napa syariat niku wattaqudha binasa Ibrahim wattaqudha kang ngalap sapa Allah wa taala Ibrahim binasa Ibrahim di alap khalilan ing kekasih Sofyan bikse ingkang bersih khalisal mahabbati ingkang murni mahabbahe lan mari Allah alam semua.